Ya biasanya ego itu kan yang paling tidak dipahami atau paling berbahaya lah katanya. Itu adalah kan dekat-dekat dengan takabur ya. Kalau bahasa sekarang itu sebenarnya famous ya, apa, menjadi terkenal itu. Pengen menjadi gimana gitu. Itu harus dikorbankan itu. Harus dipotong itu. Hal-hal yang seperti itu dipotong. Kamu harus menyembelihnya. Nah, kurban di setiap umat itu ada. Jadi setelah umat Nabi Adam itu, Nabi Idris pun ada kurban. Jadi misalnya dengan dupa atau wangian, sembelihan, tumbuhan-tumbuhan ya. Jadi biji-bijian. Jadi kurban itu bukan hanya ternak ya. Jadi ada macam-macam ini. Di saat Nabi Nuh dikabarkan juga ada kurban. Kurbannya setelah disembelih ataupun berupa tanam-tanaman nanti dibakar gitu ya. Kemudian saat Nabi Musa, nah Nabi Musa kan sudah melalui Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu melalui anaknya yang Ishak itu kemudian punya anak lagi Yakub dan kemudian itu menjadi Bani Israel ya. Dan tradisi kurbannya masih ada. Ya. Tradisi kurbannya itu terus ada itu. Sementara jalur Nabi Muhammad kan baru setelah ada Nabi Muhammad itu diceritakan harus kurbannya seperti itu. Tapi sebelum itu pun ya sudah biasa ada kurban itu ya dengan tata caranya masing-masing umat itu. Nah kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu juga ada kurban. Ya. Biasanya kurbannya di Bani Israel itu dibakar dengan api gitu ya. Ya setelah disembelih kemudian dibakar gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sempat ceritakan, Ibrahim katanya menyembelih itu 1000 ekor domba, 300 sapi, 100 ekor unta, itu dari satu riwayat ya. Menunjukkan bahwa ya nabi-nabi itu kaya itu sebenarnya ya. Korbannya segitu, kalau itu presiden kita aja kalah itu, 1000 ekor domba, 300 sapi, 100 ekor unta itu. Kemudian korban pada bangsa Yahudi melakukan sesaji yang kemudian mereka mengingat kesalahan, maksudnya bertaubat ya. Nah, mereka itu ada juga bahwa siapa yang mau bertaubat maka dia harus berkurban. Sehingga nanti ada tempat pembakaran kurbannya itu di depan dari haikal atau kuil lah ya tentunya. Nah kemudian Rasulullah sendiri waktu haji wada menyembelih 100 ekor unta. Loh, ini kan banyak ini ya. 100 ekor unta. Ini menyembelih 60 ekor saja dengan tangan sendiri ini luar biasa staminanya ya untuk menyembelih. Jadi luar biasa. Nah, jadi memang tiap umat itu telah disyariatkan penyembelihan ya. Disebut dengan mansakan gitu ya. Jadi ini penyembelihan, itu maksudnya berkurban. Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan. Jadi ini bentuk bersyukur ya. Bentuk bersyukur. Dan kita bisa bayangkan ya bahwa di daerah-daerah yang seperti Timur Tengah itu yang banyak padang pasirnya itu, ajaibnya itu memang kan yang bisa tumbuh itu yang bisa berkembang itu ternak ya. Dan ini pernah memang ajaib ya. Kalau kita itu di Mekah misalnya ya, kalau zaman dulu saya kira juga kalau ada oase itu memang ada tanaman tapi sedikit kan. Nah, bercocok tanam itu tetap susah gitu. Tapi anehnya itu binatang ternak itu menemukan aja makanannya. Jadi dari celah-celah batu itu biasanya ada rumput, ada apa. Dan setelah diteliti memang menarik ya. Jadi di gurun pasir itu pernah ada satu cerita bahwa orang Israel misalnya itu pertaniannya itu banyak dikasih batu itu, ladangnya itu dikasih batu. Kenapa? Ternyata batu itulah tanda kutip yang menyuburkan tanah. Yaitu batu itu kalau malam dan sampai pagi dia akan menangkap embun, ya, menangkap embun.
Lalu embunnya itu menetes ke bawah batu. Nah, disitulah kemudian muncul tanaman, muncul rumput dan yang lain-lain. Nah, ternak itu akan makan itu. Nah, jadi ternak itu bisa hidup di iklim gurun itu bisa. Dan itu luar biasa ya. Walaupun ada daerah-daerah yang lebih subur ya, yang disebut dengan Levant itu kan crescent area itu memang daerah yang lebih subur. Nah, sebenarnya ajaib ya, binatang ternak itu bisa berkembang biak di daerah yang miskin dengan air. Sehingga ya pantas saja Allah mengatakan bahwa itu karunia yang besar itu. Ternak yang dirizkikan Allah kepada mereka. Nah, secara logis kan agak susah itu mendapatkan sesuatu di situ. Tapi ternak itu bisa ada gitu ya. Nah, maka ya kamu harus bersyukur, ya, berkurban, menunjukkan rasa syukurnya. Jadi sudah disyariatkan dan disampaikan oleh para nabi-nabi sejak zaman mulai dari tadi Adam tadi itu kan ada kurban, kemudian ada tradisi Nabi Idris dan seterusnya. Ada kurban. Nah, kita membahas sedikit tentang masakan ini dan kenapa ini menjadi menarik itu. Jadi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan ya. Walikuli umatin ja'alna mansakan. Nah, kemudian mansakan ini yang kemudian asal katanya itu juga bisa menjadi manasik ya. Ini supaya menjadi dekat dengan Allah. Jadi kurbannya itu, manasik itu sebenarnya berkurban ya, menyembelih ya. Itu agar mereka mendekat pada Allah. Jadi ini kan tafsir terhadap ayat yang tadi itu. Ini diambil dari Profesor Imad Zuhair Hafidh dari Madinah. Gitu ya. Jadi ya ini terhadap penyelenggaraan di mereka, dialah yang menurunkan seluruh agama Samawi dengan tunduk dalam pertahanan dan ibadahnya. Jadi sebenarnya tradisi itu sudah ada di agama Samawi yang ada di daerah itu. Nah, tentang agama ini kenapa kok kita itu berislam dan mengikuti tradisi yang tradisinya itu ada di sana gitu. Bukan seperti itu ya. Jadi boleh jadi Allah itu kan menurunkan nabi-nabi di seluruh penjuru bumi. Tapi yang kemudian dijadikan ibroh ya, dipilih oleh Allah itu adalah nabi-nabi yang di daerah Timur Tengah sekarang itu. Ya, itu sebagai ibroh ya, sebagai petunjuk yang kemudian membawa syariat. Nah, kita kan disuruh mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menarik dari kata manasik tadi. Jadi manasik tadi itu dari kata yang sama dengan nasaka yang suku naskan. Ya. Ini sebenarnya arti harafiahnya itu menyembelih katanya itu. Ya. Saya bukan ahli Arab, bahasa Arab saya mendengar dari teman saya yang mengerti bahasa Arab. Yang paling utama dari nusuk itu adalah menyembelih. Nah, tapi artinya paling tidak ada 4 katanya itu ya. Pertama adalah manasik itu bisa kan non sin kaf. Jadi ini nasaka yang suku naskan ini menyembelih itu bisa diartikan sebagai beribadah. Kalau kita sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Tapi sebenarnya itu terjemahan yang kalau kita ambil dari akar katanya itu adalah pengorbananku atau sembelihan yang aku persembahkan pada Allah. Ini kan pertanyaannya ini apa yang kamu korbankan? Ketika tiap kali sholat kita bilang sebenarnya aku sudah mengorbankan gitu, mengorbankan sesuatu. Sesungguhnya sholatku, kurbanku istilahnya begitu kan ya. Itu hanya untuk Allah gitu. Nah, itu sebenarnya asal kata mana. Sehingga kalau kita memahami doa iftitah itu, kalau terjemahan sekarang kan paling sederhana ibadah. Tapi kok kata-katanya bukan wanusuki. Wanusuki itu sebenarnya sembelihan. Nanti kita bahas lagi ya. Supaya kita bisa merasakan apa sih makna dari kurban itu ya. Itu yang pertama itu. Yang kedua, memang
kata manasik itu atau nun sin kaf ya, kalau di dalam bahasa Arab itu kan dari hurufnya itu mempunyai makna yang berdekatan ya. Jadi disusun dari huruf nun sin kaf. Nah, itu memang artinya menyembelih sesuatu, sembelihan itu kurban ya. Jadi kalau misalnya kamu terhalang, kamu sakit kepalanya sehingga kamu itu melanggar aturan dalam ihram ya, maka wajib untuk mengganti, bisa puasa, bisa bersedekah, atau bisa menyembelih ya, atau berkurban. Jadi memang itu artinya seperti itu. Kemudian yang ketiga diartikan adalah suatu rangkaian ibadah yang terkait dengan haji kan. Tapi kata-katanya sama dari non sin kaf juga gitu. Jadi manasik juga. Sebenarnya kalau kita menghubungkan asal katanya ini, kita akan mempunyai satu rasa yang sama bahwa ibadah-ibadah ini itu kaitan utamanya adalah dengan berkurban. Iya. Sholat itu bercerita, sedang berdialog. Ya Allah, aku itu sholat itu kan menghubungkan ya. Sholat kayak manggil-manggil. Aku itu berkurban, wanusuki, bahkan hidup matiku itu hanya untukmu gitu ya. Nah, kita bisa merasakan arti katanya itu menjadi lebih mendalam. Walaupun makna khususnya ada 4 tadi ya, tapi ada hubungannya mengapa kata-kata yang dipilih itu adalah manasik. Nah, yang kemudian juga yang biasa itu adalah mansak itu adalah pengorbanan, penyembelihan yang disyariatkan ke seluruh umat-umat yang sudah terdahulu juga. Jadi sebenarnya kalau kita memahami esensi dari tadi itu kisah Qabil Habil, kemudian kisah Ibrahim dan tradisi berkurban itu, ada kata-kata kurban sendiri, tapi ada juga kata-kata yang disebut dengan mansak. Nah, ini kita mengetahui bahwa ada itu proses untuk mendekatkan diri dengan menyembelih, gitu ya. Syariatnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, jadi tadi itu kan ini Al-Hajj 34 itu ya. Tiap dari umat itu sudah diberi syariat untuk berkurban. Nah, siapa orang-orang yang kalau berkurban itu kemudian diberi kabar gembira itu? Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang sholat. Orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah dirizkikan kepada mereka. Jadi berkurban itu baru terasa efeknya itu pada orang-orang ini. Kalau orang-orangnya nggak punya ini, nggak punya gemetar hatinya, nggak punya kesabaran, nggak punya, itu kurbannya itu kosong gitu ya. Itu ritual kosong. Karena sebenarnya memang ini gini kan, supaya menyebut nama binatang dirizkikan, berserah dirilah kamu dan bila kabar gembira orang yang tunduk patuh itu. Nah, jadi kan sebenarnya tadi kalau kita kembali ke cerita Qabil Habil tadi, si Habil itu berkurban, yang nyampe itu ketakwaan dia kan. Bukan kambingnya ya, bukan. Kan pada kurban itu boleh jadi bukan berbentuk ternak ya, seperti yang Qabil berikan atau di zamannya Nabi Idris dan zamannya nabi-nabi yang lain. Itu ada kurban yang bukan bentuknya ternak ya. Tapi itu bukan yang esensi. Yang esensi itu adalah ketakwaannya, yaitu kalau orangnya itu mempunyai ciri-ciri ini, ciri-ciri itu, maka si kurbannya itu nyampe gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kenapa si ayat ini bersambung-sambung nih? Iya. Dan kemudian yang berikutnya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Jadi unta itu ajaib kan. Hidup di padang pasir dan beranak pinak gitu ya. Padahal itu bukan daerah yang subur. Mestinya kalau orang itu
menyadari dirinya yang lemah gitu ya. Melihat itu memang ajaib. Binatang bisa berkembang biak di daerah yang tandus. Nah, jadi disuruh bersyukur itu. Siapa? Ya terutama orang-orang yang ini nih. Karena inilah jalan yang disuruh untuk lebih mendekat, mendekatkan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Om Cok itu, ini kan suratnya. Yeah. Al-Hajj ayat 37. Daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan dari kamu yang dapat mencapai. Nah, tentu saja sekarang ini ada kecenderungan berlomba-lomba, kurbannya lebih keren lah ya, limosin lah atau berapalah begitu kan ya. Tapi kalau merujuk ke ayat ini, hati-hati, kambing kurus itu mungkin bisa nyampe gitu. Sapi limosinnya nggak nyampe. Kan itu kita harus memahami. Kenapa? Karena tadi si mansak tadi itu, menyembelih tadi itu kan yang diukur itu level relanya itu. Jadi seperti kalau kita sholat itu, sembelihanku itu, pengorbananku itu untukmu. Ya. Jadi tentu saja kurban itu bukan dinilai dari berat dari sapinya atau jumlahnya dan segala macam ya. Ini itu adalah yang akan dinilai ketakwaan kamu. Nah, itulah esensi kurban. Jika kamu ingin mendekat pada Tuhanmu, jika kamu punya keinginan yang besar sekali dan menurutmu itu luar biasa, bertaruh apapun lah kamu untuk itu, kamu boleh berkurban. Makanya ada kurban itu karena nazar. Saya bernazar karena ini saya mau kurban gitu. Itu Allah itu memegang janji itu. Hati-hati ya kalau bernazar seperti itu. Ya harus kurban nanti. Ya. Nah, kurban yang benar itu memang waktunya yang ditentukan di hari tasyrik itu. Ya, seperti kalau puasa ada waktunya, kalau tahajud ada waktunya. Kurban itu yang paling ultima itu memang di waktu hari tasyrik. Nah, Allah itu menjanjikan kalau kamu itu kurban, berarti kamu itu mau mendekat padaku lah, aku akan mendekat pada kamu gitu. Nah, jadi itulah esensi dari kurban itu sebenarnya adalah mendekatkan. Nah, setelah dekat ya minta apapun ya sebenarnya boleh ya. Tapi kan sebenarnya Allah itu tidak luput ya, yang dilihat itu ketakwaannya. Misalnya kurban, terus terbesit, naudzubillah ya, rada ria atau ya itu ukurannya akan beda lagi itu. Allah tidak akan bisa ditipu dengan bentuk dari kurbannya ya, karena ketakwaan kamu yang akan sampai. Sesungguhnya Allah, nah ini penutup ayatnya ini juga cukup menarik kalau diperhatikan. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman, sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Jadi kalau seseorang diberi nikmat cukup banyak, tidak tahu diri gitu ya, kemudian tidak berkurban, nah berarti kamu janjinya itu tidak beneran gitu ya. Apalagi baca doa iftitah tidak tahu maknanya, jadi kan tidak terasa itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi sebenarnya tiap kali sholat itu kita berjanji kita itu berkurban. Nah, memang berkurban kan dari kata yang tadi mansah itu menyembelih. Apa yang disembelih? Ya kalau kita melihat kisah Qabil Habil, melihat kisah Ibrahim dan Ismail, itu kan yang dibunuh itu hawa nafsu, terutama ego. Ego kita sebagai manusia itu dibunuh. Bahwa saya hanya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Kamu harus sembelih itu egonya itu. Jadi esensi dari berkurban itu menyembelih ego kita itu. Kalau merasa, wah kayaknya saya duit ini kan sudah hasil saya sendiri, ya berkorbanlah gitu. Bahwa itu bukan dari kamu bunuh itu egonya itu. Atau misalnya apa ya? Ya biasanya ego itu kan yang paling tidak dipahami atau paling berbahaya lah katanya. Itu adalah kan
dekat-dekat dengan takabur ya. Kalau bahasa sekarang itu sebenarnya famous ya, menjadi terkenal itu, pengen menjadi gimana gitu. Itu harus dikorbankan itu, harus dipotong itu. Hal-hal yang seperti itu dipotong. Kamu harus menyembelihnya. Yang ada yang seperti itu harus disembelih. Nah, sembelihanmu itulah yang dibawa kepada Allah. Ya Allah, aku sudah menyembelihnya demi Engkau. Itulah yang nyampai. Itulah wujud dari takwa. Jadi sebenarnya esensi kurban adalah kita menyembelih, ya, menyembelih ego-ego kita juga ya. Dengan cara bentuk wujudnya sekarang kan syariatnya adalah ternak ya. Tapi sebenarnya akan dibawa itu, ya Allah, aku itu menghantarkan sembelihanku ini. Ya. Ini kan membunuh ego, membunuh hawa nafsu yang buruk-buruk itu, dan kemudian mengantarkan ketakwaan itu dalam bentuk kurban. Dan Allah itu memberi waktu supaya kita ingat, yaitu ketika orang-orang sedang berhaji. Untuk mengingat jalan yang kisah yang sudah ditunjukkan betapa dahsyatnya pengorbanan Ibrahim dan keluarganya. Ya Ibrahim, ya Ismail, ya Hajar ya. Siti Hajar itu ikut berkorban. Kalau ibu anaknya mau dibunuh gitu, mau disembelih gitu, ya itu kalau nggak sabar itu ya jelas berat ya. Jadi itu ujian dari kesabaran. Maka ketika kita kemudian ingin berkorban, kita merasakan itu. Ya Allah, saya ingin mengorbankan sebagai suatu bentuk kesabaran. Nah, bentuknya ya sesuai kemampuan dari kita masing-masing. Karena yang nyampe adalah ketakwaan, bukan bentuk kambing atau bentuk sapi.